Halo Sobat Hijau, kembali lagi bersama saya Rizky dalam acara ngobrol bareng seputar rehabilitasi lahan dan pengembangan usaha kelompok tani hutan. Ya, kali ini saya sudah bersama Pak Sukijan, salah satu tokoh petani yang telah mengembangkan usaha pada budidaya tanaman kelengkeng. Mari kita sapa bapaknya. Halo, selamat pagi Pak Sukijan. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya Pak? Baik. Alhamdulillah baik. Nah, gini Pak, saya mau tanya-tanya nih Pak. Bisa tolong diceritakan Pak, dari sejak kapan Bapak mulai menanam dan membudidayakan tanaman kelengkeng ini Pak? Sekitar tahun 2016, dulunya saya ambil dari Nganjuk, Pak. Setelah itu ya dikasih dari Dinas Perkebunan sekitar 150, saya tanam semua di lahan. Itu tahun berapa dari Dinas Hutbun waktu itu ya Pak? Iya, Kehutanan dan Perkebunan ya? betul. Tahun berapa itu Pak? 2016. 2016. Iya. Waktu itu bantuan bibit kelengkengnya berapa ya Pak? 150. 150 batang gitu. Betul. Kemudian ada lagi Pak sumber bibitnya? Ada dari kecamatan yang ditanam di sebelah kanan saya. Oh, gini. Nah, jadi waktu itu Bapak menanam di lahan Bapak itu berapa jumlah tanaman kelengkeng yang sudah Bapak tanam? Yang sudah saya tanam 150 batang. 150 batang ya Pak? Ya, betul. Berarti kalau Bapak menanam dari tahun 2016 itu berarti sudah sekitar 7 tahun ya usia Ya, betul, Pak. tanaman kelengkengnya ya Pak? Betul. Nah, jadi dari masa Bapak menanam itu berapa tahun sih Pak mulai bisa panen, dan dari tahun berapa Bapak panen, sudah berapa kali Bapak panen, dan biasanya satu pohon kelengkeng itu bisa menghasilkan berapa kilogram buah kelengkeng Pak? Sejak tanam sampai berbuah itu sekitar 3 tahun, Pak. 3 tahun 3 itu tahun. udah bisa berbuah ya Iya, Pak? sudah bisa berbuah. Wow. mulai berbuah. Kemudian tahun berikutnya lagi akan bertambah karena batangnya semakin banyak, Pak. Oh, semakin bercabang gitu ya Pak ya? Bercabang, betul. Wow, keren Sobat Hijau. Nah, selama ini tanaman yang sudah berbuah dan Bapak panen itu Bapak jualnya kemana Pak? Yang pertama di sekitar pasar dulu, sekitar sini, kemudian Pasar mana? pasar Tanjung Harjo. Tanjung Harjo. Iya. Wow. Yang kedua sudah ada mulai dari online sudah Online. masuk ke pasar Banjarjo, Bojonegoro. Wow. Udah mantap ya Pak. Ya walaupun Ya. masih lokal, ya semoga budidaya ini bisa berkembang, hasilnya bisa sampai luar lokal ya Pak. Amin, amin, ya. Amin. Nah, kira-kira nih Pak, selama Bapak membudidayakan tanaman kelengkeng ini, apa sih permasalahan dan kendala yang Bapak hadapi sampai saat ini Pak? Ya, memang ada, Pak. Kalau kelengkengnya sudah mulai tua, dia kan sudah berbau wangi. Itu dari hama tikus, termasuk kelelawar dan lain-lain tuh sudah mulai menuju ke lokasi buah kelengkeng. Jadi mancing gitu ya Iya. Pak ya. Nah, kiat Bapak atau usaha Bapak dalam mengurangi permasalahan seperti hama tadi itu apa yang udah Bapak lakukan untuk mencegah hama dan penyakit itu Pak? Saya sudah berusaha, satu saya bungkusi, kemudian pakai bekas bawang, Oh, bekas ya. bawang ya Pak. Yang kedua pakai jaring seperti itu. Oh, jaring ini ya buat perangkap Iya, kelelawar ya Pak. perangkap. Biasanya itu hama yang menyerang tanaman kelengkeng itu apa aja Pak?
Itu pertama tikus, Tikus. kedua kelelawar, Kelelawar. ya, yang ketiga juga kupu juga termasuk. Kupu-kupu juga Iya, termasuk, Pak, termasuk itu juga ya? Wah, menyerang. ya. Nah, kira-kira di Desa Tanjung Harjo ini ada berapa petani kelengkeng yang sama seperti Bapak nih Pak, yang sudah membudidayakan tanaman kelengkeng? Ini sementara baru ada 3 lokasi, Pak. 3 lokasi ya Pak? Iya. Wah. Ya guys, jadi bagi teman-teman khususnya yang ada di Bojonegoro yang mau beli buah segar, fresh, langsung dipetik dari pohonnya, monggo pinara ke Desa Tanjung Harjo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Saya mau tanya lagi nih Pak, kira-kira apa nih harapan Bapak kepada pemerintah terhadap tanaman kelengkeng yang sudah Bapak budidayakan? Yang mana kita tahu nih kan, sebagian tanaman kelengkeng itu kan sumbernya dari pemerintah ya Pak. Betul. Ada bantuan dari Disutbun, dari kecamatan. Nah, kira-kira apa nih harapan Bapak, dorongan dari pemerintah untuk petani tanaman kelengkeng seperti Bapak dan teman-teman yang lain di sini? Ya, ini mudah-mudahan pemerintah juga bisa membantu, ada pembibitan lagi sehingga akan tersebar di mana-mana ada buah kelengkeng. Jadi penyakit tidak terus menuju ke satu lokasi. Oh iya. Ya kalau bisa untuk antisipasi juga ini ya Pak, ada seperti diklat atau pelatihan terhadap petani, gimana cara mengurus, perawatan, budidaya, bahkan sampai pengendalian hama dan penyakit ya Pak. Iya. Ya, baik, terima kasih Pak Sukijan telah menyempatkan waktunya untuk bercerita pengalaman Bapak selama ini budidaya tanaman kelengkeng di Desa Tanjung Harjo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Saya Rizky pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.